Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan mempresentasikan Jurnal Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Farmasi. Dosen pengampu Dr. Femi Ernestli MSI, yang beranggotakan Zakia Azahra, Karunia Gusti Belasari, Meshi Dwi Putri, Zaki Aulia Hasan, dan Sandra. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita ketahui apa itu K3. Jadi, ketidakpatuhan tidak terjadi karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi bisa juga karena mereka membuat kesalahan dan tidak tahu ada prosedur yang mengatur pekerjaan secara aman. Untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja, maka pengertian dan praktek K3 di suatu perusahaan perlu disebarkan secara baik dan benar. Upaya dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dengan memberikan perlindungan bagi para tenaga kerja sehingga mereka dapat terhindar dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi, pengertian kesehatan kerja menurut Kusuma tahun 2020. Kesehatan kerja adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja. Menurut Maltese dan Jackson tahun 2002, kesehatan kerja menunjuk pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum dengan tujuan memelihara kesejahteraan individu secara menyeluruh. Selanjutnya, menurut Agus tahun 1989, keselamatan kerja adalah membuat kondisi kerja yang aman dengan dilengkapi alat-alat pengaman, penerangan yang baik, menjaga lantai dan tangga bebas dari air, minyak, nyamuk, dan memelihara fasilitas air yang baik. Menurut Maltese dan kawan-kawan tahun 2002, keselamatan kerja menunjuk pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan. Nah, teman-teman, berikut ini penjelasan tertulis tentang K3. Jadi, penyebab utama kecelakaan kerja yang pertama adalah keadaan yang tidak aman atau unsafe condition. Kedua, tindakan pekerja yang tidak aman atau unsafe action. Ketiga, interaksi manusia dan sarana pendukung kerja. Nah, seperti inilah dampak kecelakaan dan penyakit kerja. Yang pertama, bisa merugikan karyawan. Yang kedua, bisa merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, bisa menimbulkan korban jiwa. Yang keempat, kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha. Yang kelima, bisa mengganggu proses produksi secara menyeluruh. Yang keenam, kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja. Jadi, tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja diantaranya adalah seperti ini. Manfaat penerapan kesehatan dan keselamatan kerja: melindungi karyawan. Yang kedua, memperlihatkan peraturan pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengurangi biaya. Yang keempat, membuat sistem manajemen yang aktif. Jadi teman-teman, peralatan perlindungan diri yang kita pakai untuk kesehatan keselamatan kerja mencakup: yang pertama, alat perlindungan pernafasan. Yang kedua, pakaian pelindung. Yang ketiga, alas kaki. Yang keempat, peralatan untuk melindungi wajah, mata, dan tangan. Nah, teman-teman, pengukuran program kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan di sebuah perusahaan dapat dilihat seperti ini ya. Jadi, seperti inilah jenis risiko dan upaya mengatasinya di industri. Apabila terjadi insiden atau kecelakaan kerja, pihak perusahaan melakukan tindakan antara lain seperti berikut. 1. Berkumpul di titik kumpul bila terjadi bencana seperti kebakaran maupun gempa bumi. 2. Menyiapkan unit pertolongan pertama pada kecelakaan.
Ketiga, karyawan yang cedera dan tidak bisa ditanggulangi oleh tim perusahaan segera dibawa ke rumah sakit. 4. Pihak perusahaan melakukan pelatihan rutin dalam pengecekan APAR, P3K, dan lainnya. 5. Mengkaji risiko secara berkala dan melakukan pengecekan fasilitas yang masih memenuhi standar spesifikasi keselamatan dan kesehatan. 6. Para karyawan diharuskan untuk menggunakan jam sweep yang tersedia di setiap ruangan yang berbeda. Jadi, kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa PT X telah menjalankan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi dan pelatihan tentang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya melindungi seluruh karyawan dari risiko kecelakaan. Perusahaan juga melengkapi seluruh karyawan dengan APD sebagai perlindungan terhadap karyawan dari risiko kecelakaan kerja. Selain itu, dilakukan pula monitoring serta evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur tersebut masih layak untuk diterapkan. Akan tetapi, meskipun prosedur ketiga telah dilaksanakan dengan baik, tidak menutup kemungkinan terjadi risiko yang membahayakan karyawan. Hal ini didasarkan pada pernyataan responden akan bahaya kesehatan kerja, seperti terpapar zat-zat kimia berbahaya atau cedera fisik akibat terkena pecahan kaca peralatan laboratorium. Berdasarkan fakta di atas, lingkungan kerja turut berperan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Sikap pekerja dan prosedur kerja yang telah dilaksanakan oleh seluruh karyawan memiliki peran yang sangat penting terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pemahaman karyawan akan pentingnya memahami prosedur keselamatan dan kesehatan kerja sangat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Latar belakang pendidikan karyawan yang mayoritas lulusan sarjana sangat mempengaruhi pemahaman terhadap prosedur tersebut. Dengan kata lain, sikap pekerja yang baik mampu minimalisir resiko kecelakaan. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.